Assalamualaikum rekan-rekan, balik lagi di channel ini, Dani Danila, channel Edukasi Hukum, yang senantiasa menyajikan video-video informatif dan edukatif seputar dunia hukum. So, buat rekan-rekan yang mencari referensi informasi seputar dunia hukum, sudah tepat mampir di channel ini. Langsung subscribe, aktifkan tanda loncengnya, dan share video ini kemana-mana, agar semua orang tahu bahwa channel ini adalah benar-benar channel edukasi hukum. Baik rekan-rekan, kita masuk ke segmen ketiga. Dalam segmen ketiga ini kita akan mengulas tentang apa saja yang menjadi fokus kajian dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang lazim disebut dalam bahasa Belanda dengan Burgerlijk Wetboek atau BW. Setidaknya ada 4 buku yang diatur di dalam KUH Perdata. Buku 1 ada tentang orang, Buku 2 tentang benda, buku ketiga tentang perikatan atau perbentenits, buku keempat tentang daluarsa. Buku 1 tentang orang ini sudah kita bahas sebahagiannya di video kita sebelumnya yang mengulas tentang subjek hukum. Pun demikian, pada buku 1 KUH Perdata tentang orang ini tidak hanya membahas tentang subjek hukum, tetapi juga di dalamnya ada tentang hukum keluarga, hukum pewarisan, dan seterusnya. Kita akan masuk selanjutnya ke buku kedua tentang benda. Silakan Bang Topik. Hukum kebendaan dalam KUH Perdata ini yang harus kita pahami yaitu awalnya sebenarnya konsep dari yang dimaksud dengan hukum kebendaan itu. Pemahamannya bagaimana sebenarnya? Konsep dasar kan mungkin dapat dipahami, benda itu kan harus bernilai ekonomis nih, kan begitu Bang Dan ya. Lalu kan muncul pertanyaan, kalau benda itu tidak memiliki nilai ekonomis, contoh nih udara, udara, apakah dapat dikatakan udara ini memiliki nilai ekonomis? Ya, walaupun udara ini bisa dijadikan nilai ekonomis, contoh macam kayak oksigen tuh Bang, Dan kan dari udara itu. Nah, tapi kalau ya yang di sekitar kita ini, udara bebas ini yang kita hirup, dia kan tidak ada nilai ekonomisnya nih, kita pahami kan. Tapi menjadi pertanyaan, apakah dia termasuk konsep dalam hukum kebendaan dalam KUH Perdata ini Bang? Ya, sebenarnya kan sebelum ke sana kita harus klasifikasikan dulu pemahaman tentang benda dalam KUH Perdata ini. Di dalam KUH Perdata itu ada setidaknya ada 2 klasifikasi benda yang harus diketahui. Pertama, benda berwujud dengan benda tidak berwujud. Salah satu benda berwujud adalah benda-benda yang mungkin kasat mata dan zatnya terlihat, seperti benda keras dan seterusnya. Sedangkan benda tidak berwujud tadi seperti udara, kemudian hak kekayaan intelektual dan seterusnya. Jadi pada dasarnya yang dilindungi oleh KUH Perdata buku kedua ini tentang benda ini tidak terbatas hanya kepada jenis bendanya, tetapi hak kepemilikan terkait dengan benda itu. Kalau kita bilang benda yang memiliki nilai ekonomi, saya kira ini juga tidak menjadi batasan. Buku kedua KUH Perdata melindungi tentang benda ini. Kalau kita tarik kepada pertanyaan apakah kemudian udara termasuk kepada benda yang memiliki ekonomis sehingga dilindungi di buku kedua KUH Perdata, saya kira tegas. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional negara Republik Indonesia juga sudah mengatur di pasal 33 ayat 3. Bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Udara sebagai bagian dari ruang angkasa dan kekayaan alam yang ada di dalam ruang angkasa. Ruang tidak terlepas dari yang apa ada di luar angkasa. Udara lah bagian dari elemennya. Maka ini juga menjadi talian atau korelasi dengan pengaturan hukum lainnya di luar KUH Perdata yang menjadi lex specialis ya. Misalkan ada di sana tentang hukum ruang angkasa, ada di sana tentang hukum pencemaran udara dan seterusnya. Inilah bukti nyata bahwa buku kedua tentang benda tidak hanya berkenaan dengan bentuk dan wujud dari benda itu. Selanjutnya
Terkait dengan benda ini, buku kedua juga mengatur tentang jenisnya, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Nah, kalau untuk benda bergerak dan tidak bergerak ini juga berkorelasi terkait dengan apa yang diatur di dalam KUH Perdata di buku-buku yang lainnya. Jadi tidak berdiri sendiri, walaupun tampaknya buku 1, buku 2, buku 3, buku 4 ini seolah mengatur sektoral tentang orang, benda, perikatan, daluarsa, tapi pada faktanya ini bertalian. Buku 2 itu bertalian dengan buku 1. Contoh misalkan tentang kepemilikan kebendaan, ya. Korelasi dengan buku 1 apa? Pewarisan. Kemudian peralihan karena hibah dan seterusnya. Ini juga berkaitan dengan buku ketiga, perikatan. Misalkan apa? Perjanjian jual beli, perjanjian tukar menukar dan seterusnya. Ini juga berkaitan dengan buku 4 tentang daluarsa. Oh, batal perjanjiannya karena sudah melewati waktu, maka tidak beralihlah benda tadi dan seterusnya. Seperti itu, Bang Topik. Gitu. Terkait dengan masalah klasifikasi benda bergerak dan tidak bergerak ini pun sebenarnya dalam KUH Perdata ini sudah diatur ya Bang Dan ya. Dalam arti kata pengaturan hukum kebendaan dalam KUH Perdata ini dia bersifat tertutup. Yang dimaksud bersifat tertutup, apabila KUH Perdata sudah mengatur ini seperti ini ketentuannya, maka tidak bisa lagi dipahami dengan pemahaman yang lain. Contoh, kalau kita pahami ya benda bergerak, salah satunya seperti tanah ya. Nah, tidak bergerak. Konsep yang kita pahami di sini kan, ya tanah ini kan tidak bisa dipindahkan kan, begitu ya. Oke, masuk akal. Nah, lalu dalam KUH Perdata juga diatur kapal dengan berat tertentu itu termasuk atau terkualifikasi menjadi benda tidak bergerak. Walaupun sebenarnya secara kasat mata kita lihat kapal ini kan bergerak ini ya Bang Dan ya. Berpindah-pindah. Tetapi karena KUH Perdata sudah mengatur kapal yang dengan berat tertentu tadi itu sudah termasuk benda tidak bergerak, maka tidak ada pemahaman lain lagi kapal itu termasuk benda tidak bergerak. Tidak dapat dia dikatakan benda bergerak lagi. Gitu dia. Berarti karena ketentuan undang-undang atau batasan skala tertentu dapat berubah klasifikasi antara benda bergerak menjadi benda tidak bergerak. Baik. Sekarang kita masuk ke buku ketiga ulasan kita tentang perikatan atau perbentenis. Silakan Bang Topik. Mengenai buku ketiga, mengenai perikatan ya, saya adalah orang yang kurang sepakat nih Bang Dan. Kalau dikatakan makna dari verbentenis itu adalah perikatan, walaupun sebenarnya kalau dicari di kamus bahasa Indonesia Belanda atau sebaliknya lah Belanda Indonesia, verbentenis itu artinya perikatan memang. Ya kalaupun kita lihat dalam KUH Perdata pun diartikan perikatan Bang Dan ya. Perikatan. Asli dari KUBW-nya itu verbentenis. Nah, bagi saya yang paling tepat itu bukan perikatan, tetapi adalah kewajiban. Kenapa begitu? Obligasio. Jadi begini, salah satu buku yang diterbitkan oleh penulisnya itu bernama Hatkam, salah satu mantan hakim agung di Belanda. Ketika terjemahan BW dari Belanda ke bahasa Inggris, kata verbentenis itu dia mengartikannya adalah obligation, kewajiban. Nah, lalu saya rujuk lagi ke salah satu isi dari Corpus Juris Civilis. Penyakit itu? Bukan. Oh, bukan. Yang di segmen pertama tadi. Oh iya. Yang menjadi udah sumber, dijelaskan. Iya. Yang menjadi sumber hukum perdata kita yang paling awal nih Bang Dani ya. Kewajiban itu karena didasarkan dua, pactum dan delik. Nah ini bahasa arti delik ini bahasa Latin. Kata delik ini bukan kepidana, tetapi perbuatan melawan hukum sebenarnya. Nah jadi kata obligation atau bahasa Latinnya obligatio bukan kata perikatan. Jadi kewajiban muncul karena yang pertama adalah karena perjanjian pactum atau kontraktus, yang kedua adalah karena perbuatan melawan hukum. Nah ini yang kemudian dipahami secara kita sekarang ini adalah karena undang-undang, menjadi undang-undang. Jadi begitu ya. Jadi kalau dikatakan perikatan sebenarnya inilah yang harus ditegaskan lagi. Sebenarnya saya itu ganti, harus tidak
Tidak ada kata perikatan. Bukan perbentenis tapi obligatio. Kalau di bahasa Indonesia kan lebih bagus kepada kewajiban. Kewajiban muncul karena perjanjian dan undang-undang. Jadi yang membedakan antara perjanjian melahirkan perikatan atau perikatan melahirkan perjanjian, ini apa yang harus ditegasin? Sebenarnya perjanjian itulah yang menimbulkan perikatan. Bukan perikatan menimbulkan perjanjian. Bukan. Jadi perikatan itu karena dua hal. Karena ada perjanjian dan karena undang-undang. Nah, balik lagi sebenarnya konsep tadi perikatan agak sedikit bias dia dikatakan perikatan. Kalau kita pahami sebenarnya kan apa sih perbedaan antara perikatan dan perjanjian? Seolah kan hampir sama ini ya. Seolah hampir sama, tapi secara KUA Perdata itu sudah dijelaskan berbeda. Jadi sebenarnya lagi balik tadi saya katakan verbentenis ini lebih tepat dikatakan kewajiban. Nah, tetapi ketika ingin lebih disesuaikan lagi, saya lebih merekomendasikan hubungan hukum. Hubungan hukum itu terbentuk karena apa? Perjanjian dan karena undang-undang. Begitu Bang Dan. Baik, rekan-rekan, selain hal yang kami bahas di buku ketiga, juga ini mengatur tentang syarat sah perjanjian di pasal 1320 KUA Perdata. Kemudian kesepakatan yang mengikat bagi para pihak di pasal 1338 KUA Perdata. Lalu di buku ketiga ini juga mengatur beberapa hal, termasuk di dalamnya adalah sebab-sebab batalnya suatu perjanjian, kemudian wan prestasi, lalu apalagi Bang Taufik? Dalam buku ketiga itu juga mengatur mengenai force majeure, keadaan di mana perjanjian dapat tidak untuk dilaksanakan. Dan juga tadi sudah dijelaskan mengenai pembatalan dan kebatalan atas suatu perjanjian. Dan untuk ulasan lebih lengkapnya, saya kira next video saya akan ulas tentang batal dan kebatalan suatu perjanjian termasuk sebab-sebabnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang buku keempat, yaitu daluarsa. Pemahaman daluarsa dengan kadaluarsa ini berbeda. Beda dong. Karena ini bukan berkaitan dengan makanan yang melewati masa sajinya atau obat-obatan yang melewati masa penggunaannya. Daluarsa di sini dimaknain sebagai tenggat waktu yang terlewati atau jatuh tempo. Dalam konteks daluarsa ini mesti benar-benar dipahami tentang akibat hukum dan konsekuensi yang timbul manakala batasan waktu atau tenggat waktu atau tempo dari suatu ketentuan yang berimbas kepada baik munculnya suatu kewajiban maupun hapusnya suatu kewajiban. Contoh lain dari daluarsa ini adalah hapusnya hak untuk menuntut hak atas tanah yang sudah dikuasain oleh orang lain melewati batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang baik yang diatur menurut KUA Perdata maupun yang berserakan di luar lex spesialisnya. Buku kedua KUA Perdata tentang benda telah dihapus oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Dasar Agraria atau UPA. Di dalam UPA ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan penguasaan hak atas tanah, yaitu selama 5 tahun berdasarkan pasal 32 PP 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah. Maka kalau kita tarik tenggat waktu daluarsa di buku keempat, ini akan merujuk kepada pasal 32 tadi. Itulah salah satu contoh daluarsa yang dimaksud dalam buku keempat. Baik, inilah pembahasan di segmen ketiga tentang buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4 yang diatur oleh KUA Perdata. Terima kasih sudah menonton video ini baik dari segmen 1, 2, dan 3. Mohon maaf kami jika ada kesalahan dan kekurangan. Sampai ketemu pada video berikutnya. Sekali lagi buat rekan-rekan yang butuh referensi informasi seputar dunia hukum, channel inilah solusinya. Jangan ragu, langsung subscribe, aktifkan tanda loncengnya, dan share video ini kemana-mana agar semua orang tahu bahwa channel ini adalah benar-benar channel edukasi hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu bahagia.